Perkenalkan, nama saya Ririn Riana. Saya asli dari Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kalau sehari-hari kegiatan saya seorang ibu rumah tangga, tapi juga berprofesi sebagai sales. Lebih tepatnya sih kayak distributor pulsa. Dan saya dipertanyakan, kenapa mau jadi sales? Karena menurut saya dalam hidup itu, pekerjaan apapun kalau kita senangi, itu rasanya nikmat. Dan itu ada kesenangan tersendiri. Ternyata setelah saya terjun 2 tahun lebih di sana merintis, dari tidak ada yang mengenal saya di dunia pulsa itu sampai melekat, akhirnya ternyata usaha itu worth it. Dan sekarang saya menjadi ownership untuk provider tersebut untuk area saya Tanah Bumbu dan Kota Baru. Walaupun basic saya sebenarnya adalah tour guide umroh dan tur luar negeri. Cuman karena pada saat itu pandemi yang meluluh lantahkan dunia pertravelan, akhirnya kita vakum hampir kurang lebih selama 2 tahun. Bukan berarti selama vakum itu tidak pernah terjadi gejolak, ya adalah, namanya manusia hidup itu pasti ada gejolaknya, tapi menurut saya itu wajar lah. Jadi awalnya dari pandemi itu kebetulan kan waktu itu kan suami saya itu masih bekerja ya Pak, bekerja di salah satu badan usaha milik negara. Tapi kadar Allah saat itu tuh dengan nominal yang seperti itu, dengan kondisi kami mempunyai 2 orang anak, ya kan, yang satu besar, yang satu masih kecil, itu menurut saya harus ada tambahan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Awalnya saya tidak mau bekerja, hanya untuk menunggu dari suami saja. Tapi saya tidak bisa harus ini, karena satu perahu itu tidak bisa dikayuh hanya satu orang. Menurut saya dalam hubungan suami istri dan berumah tangga, kita harus saling support satu sama lain. Pada suatu titik qadarullah suami saya rezekinya habis di tempat itu. Nah, disitulah yang membuat saya harus yakin tidak hanya pada sisi ini aja, kita harus give up nih. Jadi saya benar-benar kalau ditanya pernah ada di titik rendah sekalipun, sudah pernah. Jatuh bangun dalam berusaha itu sudah sering. Namun beda halnya ketika saya berada di BLN. Kalau jadi anggota tuh sebenarnya baru di tahun 2023. Dan itu pun bukan karena saya itu terjun langsung, tidak. Itu semuanya secara ketidaksengajaan. Jadi waktu itu saya doa ya, saya punya amalan kadang-kadang tuh suka baca surah Yasin. Jadi pada saat itu setelah saya selesai membaca dan saya berdoa, saya cuma berharap kayak gini, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan usaha yang bisa mempunyai penghasilan nominalnya lumayan besar senilai 1,2 M. Saya cuma kayak gitu, tapi habis itu saya ketawa. Karena menurut saya, apa sih saya kok keceplosan seperti itu. Ternyata tidak lama kemudian teman kolega saya lama, dia menghubungi saya, ngechat saya. Terus beliau pada saat itu mengatakan pengen sharing, berbagi pengalaman beliau gitu. Awalnya saya bilang, mohon maaf nih Pak, kalau untuk sekarang saya belum tertarik untuk bisnis-bisnis seperti itu. Karena menurut saya ini bukan waktu yang tepat untuk kita ada di sana. Tapi pada saat itu saya tidak menutup jalur komunikasi. Saya cuma bilang sama beliau kalau beliau mengharapkan saya untuk terjun, saya mohon maaf, saya bilang. Tapi kalau sampean ingin saya belajar, saya buka open mindset. Karena menurut saya suatu peluang itu wajib kita ketahui dan kita gali sebelum kita memutuskan untuk menutup jalur komunikasi. Akhirnya saya tuh berpikir Pak, seperti ini, berpikir ketika itu. Cuman saya masih menanggapinya biasa saja. Akhirnya saya ulik. Saya cari berbagai informasi untuk mencari tahu saja sebenarnya, untuk mencari tahu apa sih ini sebenarnya, saya bilang kan. Akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya langsung kepada Ibu Iwana. Jadi kami ngobrol lah pada saat itu, kami sama-sama sharing. Ternyata beliau menurut saya lebih parah lah daripada saya masa lalunya. Jadi saya bilang, oh
kalau seperti ini keadaannya, tidak ada salahnya kita mencoba. Akhirnya saya hitung-hitung kan pada saat itu untuk uang bebas saya, sebenarnya sih uang bebas itu uang bebas susu anak saya pada saat itu. Tapi saya bilang kalau memang ini worth it, maka ini akan menghasilkan. Saya bilang kalau enggak toh tidak akan begitu menyakitkan. Saya bilang seperti itu. Setelah saya bergabung pada saat itu, saya penasaran seperti apa orang yang menciptakan Bahana Lintas Nusantara ini. Saya bilang, saya harus ketemu apakah orang ini sesuai dengan apa yang disampaikan, ataukah hanya gimmick gambaran biasa saja yang pernah saya temui biasanya seperti bisnis-bisnis lainnya. Saya bilang kan seperti itu. Ternyata akhirnya saya beranikan diri pada saat itu untuk berangkat ke sini. Untuk berangkat ke sini dengan tujuan saya ingin bersilaturahmi dan mencari tahu kebenaran itu semua. Ternyata ketika sampai sini setelah perjuangan yang begitu panjang lika-likunya, ternyata apa yang saya harapkan itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi saya mulai bertanya-tanya dalam hati, beliau ini terbuat dari apa hatinya? Kok begitu tulus mengayomi semua orang yang datang. Dan pada saat itu tidak hanya saya yang datang ke sini, ada bermacam-macam orang dengan latar belakang dan masalah bermacam-macam datang untuk bertemu langsung sama beliau, dan itu semua disambut dengan baik. Dan di situ saya mulai heran, wow, luar biasa. Dan ketika saya datang, saya terkagum-kagum karena rumah beliau begitu besar, dan itu membuka lebar-lebar untuk orang-orang yang datang ingin bertemu dengan beliau. Selama ini ketika saya ingin bertemu dengan orang-orang penting, itu menurut saya harus melakukan janji pertemuan. Dan kalau untuk bertemu langsung, untuk tahu alamat beliau aja itu susah sekali kalau kita tidak dikenal. Tapi beliau mengenal atau tidak, orang itu bertemu atau tidak, beliau membuka lebar. Nah dari situ yang tadinya 60%, naiklah tingkat trust saya menjadi 80%. Oh, worth it nih untuk dibagikan, diedukasikan. Saya bilang seperti itu. Saya makin ingin tahu sama beliau. Jadi akhirnya ikutlah kelas. Ada satu topik yang menurut saya topik itu adalah topik yang memang selama ini mengganjal di hati saya. Dan ternyata topik itu membuat saya meneteskan air mata. Dan pada saat itu saya menangis sampai terseduh-seduh, karena menurut saya itulah bongkahan yang selama ini saya simpan. Dan akhirnya bongkahan itu keluar. Dan pada saat hari itu saya bersyukur dan berterima kasih. Ternyata mindset saya selama ini itu salah gitu, harusnya yang seperti ini. Dan akhirnya pada saat itu saya yakin, oh ini loh kapal yang membawa perubahan, kapal yang tidak membedakan kasta, latar belakang, mau kaya, mau berkelimpahan, ataupun apapun lah latar belakang kalian. Ternyata ini bisa menyatukan tanpa memandang itu semua. Masya Allah, saya bilang, ada ya di dunia ini orang sebaik beliau. Saya bilang seperti itu. Dan apa yang saya rasakan setelah berada di BLN, ternyata BLN itu luar biasa. Dia tidak pernah menjanjikan apa-apa, tapi memberikan bukti yang mungkin kalau kita belum merasakannya, kita hanya berkata, oh ini itulah, berprasangka yang lain-lain. Tapi ketika kita sudah berada di dalamnya, prasangka itu akan berubah dari satu air mata menjadi air kehidupan. Itu yang saya rasakan. Dan akhirnya ketika saya berada di BLN, pintu rezeki yang tadinya rasanya begitu wah susah untuk didapatkan, akhirnya terbuka lebar. Mulai dari receh itu terbuka kecil-kecilan. Akhirnya sampai di satu momen yang tidak pernah saya bayangkan, saya bisa berada menjadi salah satu calon legislatif, ya kan? Calon legislatif itu menurut saya jadi calon anggota dewan tuh bukan sesuatu yang istilahnya yang biasa, karena mindset saya sendiri sebagai orang biasa, orang yang berada di situ adalah orang yang mempunyai pendidikan yang bagus, latar belakang ekonomi yang berlebihan. Menurut saya sih seperti itu.
tapi saya diberi kesempatan untuk bisa menjadi salah satu bagian itu menurut saya suatu keajaiban yang tidak pernah terpikir sekalipun di dalam hidup saya. Dan saya bisa jadi ownership dari tempat saya kerja yang dulu, ya kan? Itu juga satu yang luar biasa. Menurut saya itu di luar dari sesuatu yang pernah kita bayangkan. Akhirnya rezeki-rezeki itu mulai terbuka. Dan saya yang tadinya lama vakum di dunia umroh, travel tour, akhirnya bisa bangkit lagi. Dan sekarang saya setiap hari selalu dapat telepon dari jamaah-jamaah saya yang pernah lalu, yang pernah berangkat sama saya, itu sehingga menjadi pembuka pintu rezeki untuk saya. Dan itu sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sama sekali. Dan saya yakin melalui BLN ini saya bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk siapa saja. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk masyarakat lebih banyak. Dan itu yang akan membawa hidup setiap orang menjadi lebih baik, makmur, berkah, dan berkelimpahan tentunya. Nah mungkin ya seperti itulah yang saya rasakan saat ini. Sehingga saya menjalani kehidupan pun rasanya senang. Apalagi ketika ada teman-teman saya yang mempunyai banyak masalah, saya bisa menjadi bahu untuk mereka bersandar dan bisa memberikan mungkin jalan keluar seperti ini. Kalau dulu jangankan memberikan solusi, mikirin diri sendiri aja dase mumet kata orang Jawa. Kalau kayak gitu kan, kalau kata orang Banjar mah ais pikiri hidup ikam surang jak gitu. Tapi kalau sekarang saya open mindset. Karena menurut saya siapapun yang ada di sekitar saya, apapun masalah mereka, saya yakin bahwa semua masalah yang ada di dunia ini pasti ada jalan solusi dan keluarnya. Kalau menurut saya sih kayak gini ya. Kalau kita diibaratkan mengikuti suatu kursus memasak kue. Kalau kita cuma mendengarkan dan tahu bahannya tapi tidak membuat, itu tidak akan merasa. Tapi kalau kalian semua atau siapapun yang ada di sini yang saat ini mendengar apa yang saya sampaikan, silahkan kalian ambil kesempatan untuk bisa dirasakan. Karena BLN itu punya banyak program yang bisa membantu apapun permasalahan di dalam kehidupan kita. Contoh misalnya dari program yang paling terbaru yang biasa saya gunakan, itu program listrik hemat. Kenapa saya bilang listrik hemat? Karena ketika kita bayar 1 tahun listrik, maka kita akan di-cover selama 1 tahun berikutnya. Dan itu bisa kita rasakan manfaatnya. Artinya ketika 1 tahun ini kita membayar, 1 tahun berikutnya kita bisa menikmati manfaatnya. Artinya uang di 1 tahun berikutnya itu bisa kita gunakan untuk alokasi yang lain. Seperti itu. Artinya saya sangat terbantu. Apalagi kan kalau dari saya itu, kami di rumah pengeluaran untuk 1 bulan PDAM, listrik, sama wifi itu kan 1 juta rutinnya per bulan. Jadi ketika kita menyisikan 12 juta selama 1 tahun, kita tidak perlu bingung lagi untuk menyisikan untuk tahun-tahun berikutnya. 15 tahun BLN sudah membersamai banyak orang sehingga memberikan warna. Harapannya hanya satu, mudah-mudahan kapal besar ini akan selalu berlayar, membantu banyak orang, menghapus segala kesedihan banyak orang, memberikan kesejahteraan untuk banyak orang. Dan itu bisa menjadikan kehidupan setiap orang berubah menjadi lebih baik dan dilancarkan. Semua usaha BLN juga diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga memberikan keberlimpahan dan kebermanfaatan untuk banyak orang lagi.